Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Tratmojo. Pada kesempatan kali ini, saya berlaku sebagai host pada acara bincang-bincang kita kali ini. Materi yang akan kita berikan kepada kalian yaitu mengenai landasan dari pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dahulu. Yang pertama ada Andika Bagus, dia akan membawakan landasan dari psikologi belajar. Yang kedua ada Kenny Gideon, dia akan membawakan topik yaitu landasan dari psikologi anak. Yang ketiga ada Zakaria Dedi yang akan membawakan topik yaitu landasan sosial budaya dari kurikulum. Yang keempat ada Alfian Syah, dan dia akan membawakan topik yaitu landasan pengembangan teknologi. Oke, sebelum itu tentunya kita tahu ya bahwa landasan itu merupakan sebuah tiang atau fondasi dasar dari terciptanya sesuatu. Jika landasan yang akan kita bangun itu tidak begitu kuat, maka potensi akan roboh juga semakin besar. Begitu juga pada kurikulum. Landasan yang ada pada pengembangan kurikulum ini tentunya akan sangat membantu bagi terciptanya kurikulum yang baik bagi seluruh pihak. Oke, materi yang pertama bagi Andika Bagus, dipersilakan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai aspek psikologi pembelajaran nih. Mungkin dari teman-teman pernah gitu belajar mengenai aspek psikologi ini. Cuma pada kali ini kita akan membahas dan mengulas lebih dalam terkait aspek psikologi pembelajaran. Nah, berdasarkan dari teori atau buku-buku yang sudah kelompok kami baca, bahwa sana itu diterangkan secara definisinya menurut Lister Crow dan Elif Crow, bahwa sana aspek psikologi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menerangkan berbagai prinsip yang telah ditetapkan, baik berupa fakta-fakta dan juga informasi terkait mengatur tingkah laku dari manusia itu sendiri. Terus pendapat ini diperkuat oleh pendapat dari W.S. Sinkel, bahwasanya aspek psikologi pembelajaran ini sebagai cabang ilmu psikologi dalam menetapkan aturan-aturan kegiatan pembelajaran untuk mengatur tingkah laku manusia. Artinya ini diinformasikan bahwasanya apa nih? Pendidik diupayakan untuk bisa mengatur siswanya dalam mengupayakan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk mewujudkan keberhasilan dalam menciptakan pembelajaran di kelas gitu. Mungkin kita bakal kenal beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari aspek pelajaran itu sendiri. Yang pertama itu ada berpersepsi, di mana berpersepsi ini pada aspek psikologi pembelajaran ini, persepsi dikategorikan sebagai sesuatu yang menerima pesan atau umpan balik dari satu orang ke orang lain. Jadi ini tahap awal untuk siswa memahami apa itu aspek psikologi pada pembelajaran. Kayak gitu. Ini merupakan hal yang mendasar dalam penerapan setiap pembelajaran. Seperti contohnya pada kategori kurikulum KTSP, K13, dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Ini diartikan bahwa sebenarnya apa? Persepsi sebagai landasan dasar untuk siswa bisa memahami. Jadi siswa difokuskan untuk di awal dalam melaksanakan pembelajaran itu, siswa diharapkan untuk bisa paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kayak misalkan guru menerangkan sesuatu hal, kayak contoh ilmu pengetahuan alam tentang materi-materi biologis, fisika dan lain sebagainya. Guru menerangkan artinya apa? Persepsi yang disampaikan oleh guru itu bisa dipahami. Oh, ternyata untuk materi IPA ini ternyata mengategorikan sebagai hal ini, lain sebagainya, kayak gitu. Artinya siswa didorong untuk bisa paham dulu nih apa yang telah dipelajari gitu. Kemudian berpikir. Nah, berpikir ini menjadi hal yang secara dinamis bagi setiap manusia, bahwasanya itu bisa naik turun untuk kategori berpikir ini. Dalam penerapan kurikulum K13 ini, kurikulum KTSP, berpikir menjadi salah satu orientasi yang didisiplin bagi setiap siswa gitu. Karena kalau kita lihat di KTSP itu setiap pembelajaran banyak gitu ya. Ada pembelajaran IPA dan lain sebagainya gitu kan. Kayak contohnya gitu. Itu banyak banget gitu. Nah, siswa ini didorong untuk bisa berpikir dan juga mendisiplinkan ilmu-ilmu yang telah diterapkan gitu. Artinya di sini menimbulkan sesuatu pengekangan dari cara
siswa itu berpikir gitu. Beda dengan kurikulum K13. Kurikulum K13 ini lebih menekankan kepada aspek yang namanya pendekatan saintifik, yaitu dengan mengamati, mengelola, mengaplikasikan, dan juga menilai. Artinya apa? Acuan untuk berpikir dari siswa ini bisa ada alur tahapannya gitu, nggak kayak di kurikulum KTSP semua ilmu disuruh nih, ilmu semua mata pelajaran yang banyak dikasih dengan bahan ajaran yang begitu banyak, terus juga buku acuan juga terbatas gitu, seolah-olah tahapan untuk mereka belajar itu didorong untuk semua harus mereka kuasai gitu, sedangkan secara psikologinya manusia cuman bisa berpikir terbatas gitu kan. Terakhir, dalam penerapan dari konsep berpikir di dalam aspek psikologi pelajaran, dalam penerapan di kurikulum Merdeka Belajar, malah justru di kurikulum Merdeka Belajar ini sangat-sangat efektif gitu diterapkan dalam konsep berpikir. Kenapa? Karena kita diberikan kebebasan untuk bisa berpikir sekreatif kita gitu. Kemudian kita tahu bahwasanya siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis sesuai dengan kemampuannya. Artinya ada apanya? Ada kebebasan dulu dalam berpikir gitu. Kemudian lanjut ada inteligensi. Nah, di inteligensi ini salah satu hal dasar alamiah yang dipunyai setiap manusia gitu kan. Inteligensi ibarat kata IQ dari setiap orang gitu. Nah, dalam kurikulum KTSP, K13, Kamu Merdeka Belajar, ini jadi salah satu konsep yang menyatu inteligensi yang dibawa sejak lahir alamiah. Kemudian lanjut ke minat. Nah, minat di kurikulum KTSP ini sangat-sangat nggak bisa mendukung perkembangan dari siswa itu sendiri. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ya mereka disuguhi dengan beberapa mata pelajaran yang mereka nggak minati gitu. Kayak misalkan saya suka pelajaran sejarah, tapi saya harus bisa mengetahui semua mata pelajaran yang saya nggak minati gitu. Artinya apa? Ada pembatasan minat dari siswa itu sendiri gitu. Ya kita ketahui bahwa saya tujuan pembelajaran kan untuk mengetahui atau mencakup segala hal yang belum kita ketahui gitu. Betul. Kemudian di kurikulum K13, nah di kurikulum K13 ini justru minat lebih bisa dikembangkan gitu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Di K13 itu banyak penerapan proyek-proyek yang memang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dari siswa itu sendiri. Jadi apa? Tumbuh minat yang besar dari seorang siswa itu untuk bisa belajar, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan juga menerapkan atau mengaplikasikan minatnya gitu kan. Kayak gitu. Kemudian di kurikulum Merdeka Belajar, terhadap minat itu benar-benar besar, di mana kita diberikan kebebasan yang sangat luas gitu untuk bisa mencakupi apa yang kita inginkan gitu. Kayak contohnya kita dituju kalau misalkan diterapkan bahwasanya kita bisa belajar di mana aja yang kita sukai gitu, sehingga timbul keleluasaan dan juga keinginan kita untuk bisa belajar dimanapun gitu, mendapatkan ilmu dimanapun gitu. Ada penerapan magang merdeka di mana ini sangat bagus guna melatih keterampilan para siswa juga dalam mencari ilmu gitu. Justru di Merdeka Belajar ini timbul minat yang sangat-sangat besar bagi siswa untuk bisa belajar atau mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya. Adanya kebebasan. Cuman dalam kategori kebebasan ini bukan berarti kita bebas secara terang-terangan gitu, tapi masih dalam aturan-aturan konsep yang telah diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ada namanya motivasi. Ini bisa dikatakan semua kurikulum, baik KTSP dan juga kurikulum K13, kurikulum Merdeka Belajar, itu benar-benar semuanya bisa dapat memotivasi peran dari siswa itu dalam proses pembelajaran. Nah, ini banyak kaitannya kan dari mulai berpikir, kemudian persepsi, inteligensi, minat, dan juga motivasi itu saling berkaitan dalam penerapannya, dalam mencoba mengembangkan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Betul. Aspek psikologi sangat penting gitu dalam tujuan pembelajaran gitu. Kemudian terakhir ada memori. Nah, memori ini sebagai pengingat bahwasanya siswa telah belajar apa aja sih gitu kan. Dan ini juga sama salah satu konsep yang telah diusung pada setiap kurikulum. Tujuannya apa? Biar mereka mendapatkan hasil atau impact yang nantinya mereka bisa terapkan di dalam dunia kerja. Begitupun juga sebaliknya, kita bisa dapat memanfaatkan apa yang kita punya gitu kan, dari apa yang kita pelajari, kita lakukan, semua dikonsepkan dalam suatu memori atau ingatan di mana siswa itu bisa menerapkan apa yang telah ia pelajari. Mungkin itu aja dari saya penjelasan terkait aspek psikologi pembelajaran. Bahwasanya kaitan dari kesimpulan di aspek psikologi pembelajaran ini, kita bisa mengetahui bahwasanya ini sangat-sangat
mengaitkan satu sama lain. Artinya apa? Tujuan setiap kurikulum pasti akan mengacu pada aspek psikologi pelajaran ini. Tadi apa yang dijelaskan dari pengertian dari Liver Crow bahwasanya ini mengatur tingkah laku manusia. Itu tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, sudah cukup jelas pada materi yang pertama. Boleh disambung nih ke materi kedua dari Saudara Kenny terkait landasan psikologi anak dalam pengembangan kurikulum. Silahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi anak, yang bahwasannya psikologi anak itu merupakan cabang psikologi yang mempelajari perkembangan anak dari dia awal mulanya dia masih baru lahir kan, jadi bayi, terus hingga tumbuh kembang menjadi masa remaja. Nah, pada tahap perkembangannya tuh ada berbagai macam psikologi yang bisa diterapkan dalam pendidikan kurikulum ini, seperti kayak psikologi perkembangan yang membahas tentang fisik, kognitif, emosional, sosial, dan dari anak dari masa bayi hingga remaja. Nah, ada 4 teori perkembangan nih yang populer. Di antaranya seperti teori perkembangan kognitif, Piaget, yang membahas tentang bagaimana cara anak itu tersebut berpikir dari tahapan sensori motor hingga operasi formal. Itu semua berbicara tentang cara pikir anak, cara proses pengolahan informasi anak, dan cara mereka memecahkan masalah. Lalu ada juga teori perkembangan sosial dan emosional dari Erikson yang memberikan pemahaman bagaimana bahwasannya setiap individu itu tapi mengalami krisis emosional, krisis pengembangan emosional dan sosial pada setiap tahapan hidup mereka. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan manusia tersebut. Lalu ada juga teori belajar sosial Bandura yang menekankan pada pengaruh lingkungan sosial dan pengalaman pada pembelajaran manusia. Lalu terakhir ada teori perkembangan psikososial dari Vygotsky nih, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan manusia, terutama dalam penggunaan bahasa, pemikiran, dan perilaku. Teori ini juga menekankan pentingnya peran guru atau pendidik dalam tumbuh dan perkembangan manusia atau anak tersebut ini. Nah, kita lanjut pada bagian-bagian psikologi anak tadi. Setelah ada psikologi perkembangan, ada juga psikologi kognitif yang membahas tentang proses pengolahan informasi seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Lalu juga ada psikologi sosial yang membahas tentang interaksi sosial anak dan bagaimana pengaruh faktor sosial itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Lalu juga ada psikologi pendidikan yang membahas proses pembelajaran dan pengajaran serta strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan perkembangan dan hasil belajar anak. Lalu juga ada psikologi klinis yang membahas tentang masalah psikologi dan gangguan perilaku anak, dan juga memberikan terapi dan pengobatan sebagai solusi dari masalah psikologis mereka. Lalu bahwasannya apa sih peranan psikologi anak ini dalam penerapan kurikulum? Yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana perkembangan anak ini dalam rangka pendidik atau pemilik kebijakan kurikulum ini merancang kurikulum agar sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa gitu. Lalu juga bagi pendidik sendiri ini sangat penting loh untuk mampu merancang strategi pembelajaran, metode pengajaran, dan juga bahan ajar yang ditentukan itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Misalnya anak tersebut masih pendidikan anak usia dini, ya maka metode pengajarannya itu lebih banyak dengan permainan yang mengasah otak. Lalu baru di pendidikan usia selanjutnya
itu bakal membahas tentang simbol-simbol dan bahasa yang digunakan serta interaksi sosial seperti kegiatan kelompok dan interaksi dengan lingkungannya ya gitu. Lalu bagaimana contoh penerapannya psikologi anak nih dalam kurikulum yang biasa kita lihat selama kita bersekolah itu, yaitu psikologi anak ini diterapkan dengan penggunaan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan itu tadi yang sudah saya bahas, bagaimana pendidikan anak usia dini itu menggunakan metode yang menyenangkan. Nah, lalu ada juga penggunaan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan anak-anak tersebut. Lalu ada juga kan harus guru tuh menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa tersebut ya. Jadi harapannya psikologi anak ini dapat dipelajari oleh para pendidik dan juga penentu kebijakannya ini untuk membantu mereka menyusun kurikulum dan materi sesuai tahapannya untuk menciptakan lingkungan yang optimal untuk perkembangan anak secara menyeluruh gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada host. Oke, sudah cukup sangat jelas dari dua penjelasan awal kita, yaitu psikologi belajar dan psikologi anak. Nah, kedua penjelasan tadi merupakan salah satu landasan, bisa dikatakan landasan internal dari maju atau enggaknya kurikulum yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke landasan eksternal, yaitu landasan dari sosial budaya dan juga ada dari landasan pengembangan teknologi itu sendiri. Yang ketiga yang itu sosial budaya. Zakaria, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada landasan sosial budaya yang mana dalam penerapan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial budaya, dikarenakan landasan sosial budaya itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi apa sih itu landasan sosial budaya? Nah, landasan sosial budaya itu adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat yang terdapat pada masyarakat. Yang mana apabila landasan sosial budaya ini diterapkan kepada pendidikan atau apa, itu juga bisa meningkatkan atau mengembangkan suatu kurikulum. Jadi yang landasan sosial budaya ini bertujuan untuk membentuk suatu perilaku atau sikap ya. Yang dalam pendidikan ini targetnya itu ya para siswa atau peserta didik ya, di mana para peserta didik ini mampu mengaplikasikan aspek-aspek yang sudah diterapkan di dalam kurikulum. Nah, jadi aspek-aspek dalam sosial budaya ini terdapat 5. Yang pertama itu ada aspek dari budaya lokal, yang mana di sini suatu kurikulum itu harus mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya. Ya, salah satunya itu contohnya mungkin kita dalam kurikulum KTSP kita pernah melihat ya ada contoh-contoh aspek muatan lokal ya, mungkin seperti itu. Contohnya itu kayak waktu saya ya, waktu SD itu ada penerapan kayak PLBJ seperti itu. Jadi dia ada penerapan muatan lokal seperti bagaimana itu budaya Jakarta itu kayak bagaimana. Nah, mungkin di daerah lain, mungkin di luar Jakarta, mungkin di Jawa atau di mana, dia diajarkan bahasa muatan lokal berbentuk bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu ada nilai-nilai nasional, yang mana di sini peserta didik akan diajarkan mengenai nilai-nilai atau esensi dari negaranya dia tinggal. Contohnya itu kayak identitas bangsa, semangat gotong royong. Nah, ini yang sangat penting ya, dikarenakan siswa itu diharapkan mampu bersosialisasi dengan sesamanya atau dengan teman-temannya, bahkan oleh gurunya pun harus dapat terjadi interaksi yang lumayan positif. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu harus mengedepankan kebutuhan siswa. Jadi sosial budaya ini harus mengedepankan kebutuhan siswa, yang mana kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan individu. Ya mungkin kan kita pernah lihat ya, mungkin ada individu yang dapat mampu mendengarkan suatu materi dalam satu kali penerangan. Nah, mungkin ada beberapa individu juga yang tidak mampu. Nah, selain itu selain dari kemampuan, mungkin ada juga dari faktor budaya. Nah, di sini nih faktor budayanya, yang mana mungkin ada dalam suatu sekolahan itu ada orang yang berasal dari daerah Aceh mungkin, atau ada yang daerah suku Batak atau Sunda ataupun Jawa. Nah, yang mana di sini dalam kurikulum harus
mampu membarukan dari siswa-siswa tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebutuhan siswa. Di sini kurikulum harus yang keempat ada teknologi dan perkembangan global. Jadi di sini suatu kurikulum harus mampu melatih siswa dalam mengembangkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi atau iptek ya. Dan di sini juga siswa akan dilatih untuk bersaing secara global. Nah, jadi di sini tuh mungkin penerapannya itu lebih kayak kurikulum merdeka ya. Mungkin teman-teman juga pada tahu tuh kurikulum merdeka itu kan lebih mengedepankan aspek kritis. Mungkin lebih dilatih juga dalam penggunaan teknologi. Mungkin teman-teman juga selain itu juga di kurikulum K13 juga mungkin pernah diajarkan yang ataupun pernah ikut juga kayak mata pelajaran kayak TIK. Jadi teman-teman diajarkan menggunakan Microsoft Word, Excel dan lain-lain, atau mungkin ada yang lainnya juga ya, mungkin kayak Corel Draw ya, mungkin teman-teman diajarkan juga. Nah, selanjutnya itu ada partisipasi masyarakat. Nah, di sini tuh jadi dalam suatu kurikulum dalam aspek sosial dan budaya, jadi di sini tuh harus melibatkan masyarakat tentunya. Jadi di sini kita harus menilai dari sudut pandang masyarakat, apa kurikulum ini bekerja ataupun kurang ataupun positif ataupun bagaimana. Sebagai contoh mungkin dulu ada komite ya di kurikulum KTSP ya. Jadi orang tua para siswa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan evaluasi pembelajaran ataupun bagaimana. Jadi di sini juga keterlibatan orang tua, mungkin ada juga evaluasi mengenai raport mungkin, ataupun sebelum ujian ada juga kan kumpul orang tua rapat, jadi didiskusikan supaya anaknya dapat mempelajari materi yang akan disampaikan. Nah, jadi dalam penerapan kurikulum ini yang mana di KTSP itu esensinya itu harus mampu memiliki iman dan takwa serta memiliki kecerdasan dan akhlak mulia yang mana lebih dalam muatan lokalnya itu seperti tadi disebutkan seperti mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua ada di K13-nya. Jadi di K13 itu berfokus dalam pengembangan karakter ya, perkembangan karakter. Di sini lebih menekankan adalah pengembangan karakter yang mana di sini siswa harus dilatih mengenai gotong royong, kejujuran, kerja keras dan toleransi. Nah, jadi di sini aspek sosial budayanya lebih ditekankan kepada pembauran. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir ya, kurikulum merdeka yang mungkin sedang dijalankan pada saat ini ya. Atau kurikulum pendidikan abad 21. Nah, abad 21. Jadi kurikulum ini lebih mengedepankan pada pengembangan teknologi yaitu 4.0. Jadi di sini terdidik dilatih untuk berpikir kritis. Ya, jadi apa-apa di sini siswa itu nggak harus didikte atau diterangkan oleh guru. Jadi siswa ini mampu menguasai materinya dan mampu menganalisis. Nah, di sini siswa di sini kan berpikir kritis, jadi mampu menganalisis. Dan selanjutnya dia juga harus dapat dilatih menjadi seorang manusia yang kreatif. Nah, jadi yang mana selain dari kemampuan-kemampuan itu, siswa juga diharuskan memiliki etika dalam kehidupannya. Nah, jadi secara umum semua kurikulum itu memiliki landasan sosial budaya yang penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Namun tiap kurikulum itu memiliki fokus dan penekanan yang berbeda, yang mana ini akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dari zaman dahulu, dari zaman sampai hingga sekarang, dan yang hingga penekanan kepada teknologi itu sering terjadi perubahan. Mungkin kedepannya itu setiap aspek budaya itu akan berubah juga, kedepannya yang akan ditekankan itu berubah. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada Pas. Oke, pada aspek ketiga ini penjelasannya sudah sangat jelas dan sangat dipahami juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung. Oke, baik. Pada penjelasan yang ketiga sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya izin interupsi. Boleh, silahkan. Oke, tadi dijelaskan ya dari pemaparan dari aspek budaya, sosial budaya yang diterangkan oleh Saudara Jakaria, bahwasannya tadi dinotis kalimat dalam sosial budaya pada penerapan kurikulum di KTSP, yaitu tentang muatan lokal, ya kan? Di mana muatan lokal ini siswa diajari secara mendasar tentang budaya dan daerahnya gitu kan, yaitu dengan penerapan mata pelajaran PLBJ, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa lain sebagainya gitu kan.
Nah, seiring perkembangan kurikulum, KTSP kan mulai diperbarui lagi menjadi kurikulum yang paling terbaru ya. Apakah penerapan muatan lokal ini dapat relevan lagi gitu dikembalikan di kurikulum yang baru ini? Karena kan kalau kita lihat sekarang kita udah memasuki pengembangan kurikulum di mana kurikulum ini udah masuk lagi muatan internasional, yaitu dengan penerapan bahasa bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Apakah muatan lokal ini mempengaruhi esensi yang ada di nanti ke depannya gitu? Ya mungkin yang seperti Bapak Dika bilang ya, kalau muatan lokal itu di kurikulum sekarang itu emang udah nggak diterapin. Nah, ya, pasti ada plus minusnya dong dengan diganti dengan muatan internasional seperti bahasa Inggris, Jepang atau yang lainnya. Nah, jadi ada kekurangannya di sini. Jadi kekurangannya itu mungkin jadi para siswa-siswa tidak mengenal esensi dari suatu budaya lokalnya. Jadi contoh kalau di Jakarta ataupun di Sunda, jadi mungkin banyak siswa-siswa yang tidak mengerti bahasa Sunda. Nah, di sini banyak yang menggunakan bahasa campuran biasanya di sini karena mungkin kan sekarang itu sudah tidak ditekankan lagi ya pelajaran bahasa lokal itu. Nah, mungkin juga kalau seperti di PLBJ mungkin para siswa-siswa ini melupakan apa itu budaya di Jakarta seperti ondel-ondel, kerajinan, maupun makanan. Mungkin banyak siswa yang melupakan. Nah, itu sisi negatifnya, dan sisi positifnya itu terdapat tadi sudah saya jelaskan, terdapat di poin 4 yaitu dalam pengembangan teknologi dan persaingan global. Jadi di sini tuh ada sisi positifnya di persaingan global ya tentunya. Jadi siswa ini mampu bersaing secara global karena kan sekarang mahasiswa ataupun siswa ini yang sudah lulus dari SMA bisa kuliah mungkin kan, kuliah di luar negeri. Mungkin kan banyak masih siswa-siswa yang pengen kuliah di luar negeri. Jadi para siswa ini dapat dipersiapkan untuk bersaing dan menimba ilmu ke luar negeri. Jadi siswa-siswa ini mampu, contohnya mau ke Jepang. Jadi siswa-siswa ini sudah dibekali bahasa Jepang. Jadi siswa-siswa ini dapat berbaur dengan budaya di Jepang. Jadi ada aspek-aspek yang negatif dan maupun positif. Bagaimana Saudara Dika, apakah sudah memahami? Oke, berarti dapat diinformasi bahwa sana muatan lokal ini berpengaruh positif juga negatif ya. Iya. Negatifnya mungkin karena adanya muatan internasional berupa penerapan bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa negara lainnya, itu memudarkan adat istiadat, budaya atau budaya atau kultur yang diterapkan di muatan lokal ini kan. Iya betul. Jadi saya mau menekankan ke poin 5, ada keterlibatan masyarakat. Jadi di sini tuh mungkin orang tua bisa memberikan pengetahuan kepada anaknya mulai dari bahasa, adat istiadat. Jadi di sini sesuatu diusahakan tidak hilang. Jadi karena aspek ini saling melengkapi lah intinya dari kelima aspek ini. Jadi kalau 5 aspek ini dipenuhi pasti bisa dijamin sosial budaya itu tidak akan hilang. Bisa seperti itu sih. Oke. Terima kasih Saudara Zakaria yang sudah memberikan tanggapan terkait apa yang saya tanyakan. Ya. Oke, karena pembahasan di aspek ketiga sudah cukup panjang, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke aspek yang keempat dari landasan pengembangan kurikulum, yaitu ada aspek dari ilmu perkembangan teknologi yang akan dibacakan oleh Alfiansyah. Dipersilakan Alfiansyah. Pada kali ini saya akan membahas aspek perkembangan ilmu teknologi terhadap penerapan kurikulum. Kayak yang kita udah ketahui nih, kalau pergantian kurikulum itu sebenarnya kan dimaksudkan ada 2 hal. Yang pertama untuk memperbaiki kurikulum yang sebelumnya, dan yang kedua untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini kan otomatis berbanding lurus gitu dengan adanya teknologi yang semakin maju. Kebutuhan siswa yang semakin dinamis, serta kebutuhan masyarakat yang tentunya pada dunia kerja juga semakin berubah semakin ke sini. Tentunya peran teknologi itu penting sekali untuk pendidikan ini. Kita tahu kalau teknologi itu adalah alat atau metode untuk menunjang kebutuhan manusia. Dalam hal ini konteksnya pendidikan, yaitu metode untuk menunjang pendidikan, sehingga pendidikan apakah bisa efektif atau tidak dalam penerapan teknologi ini. Seorang penulis dari Amerika Serikat, Mark Prensky, itu pernah mengutarakan satu konsep yang menarik gitu. Ada digital native. Digital native adalah orang-orang yang telah bersentuhan dengan teknologi sejak ia lahir. Di sini Mark tidak mengkhususkan generasi tertentu kayak Gen Z atau yang lebih terbaru. Tapi yang dimaksud oleh Mark ini adalah orang-orang yang sudah lahir dan bersentuhan dengan teknologi. Sama kayak kita nih. Kita kan Gen Z gitu. Gen Z itu kan lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Otomatis kita ini kan udah bersentuhan gitu dengan adanya teknologi. Kita dari lahir udah kita tahu ada internet, sosial media, bahkan kayak games-games yang terbaru gitu. Nah,
Tentunya ini tuh perlu diikuti oleh perkembangan pendidikan yang ada, sehingga pendidikan yang ada tuh harus mengikuti teknologi terkini juga. Di era yang sekarang, pendidikan itu kan harus memaksimalkan teknologi yang ada, seperti adanya tujuan kurikulum di Indonesia. Tujuan kurikulum itu ada 2. Yang pertama ada tujuan untuk mencapai kualitas yang lebih baik lagi pada pendidikan Indonesia. Yang kedua itu ada tujuan nasional, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di masyarakat sekarang ini kan dunia tuh udah berlomba-lomba gitu. Berbagai negara udah berlomba-lomba untuk memajukan teknologi sehingga bisa bersaing oleh negara lain. Sehingga otomatis kalau kita mau pendidikan kita lebih maju lagi, tentunya diperlukan peran teknologi yang sangat besar dalam kehidupannya. Seperti dalam 3 kurikulum yang ke belakang ini, karena yaitu KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka Belajar. 3 kurikulum ini adalah kurikulum yang lahir di era digitalisasi. Era digitalisasi itu era yang lahir pada tahun 1990-an ke atas. Di KTSP ini sudah mengadopsi teknologi walaupun masih terbatas. Teknologi itu masih sebatas alat pendukung pembelajaran seperti kayak proyektor, televisi atau media-media lainnya. Jadi guru itu masih menjadi sumber utama dalam informasi. Guru itu menerangkan melalui proyektor, lalu dilengkapi oleh buku-buku. Tapi di sini ada peran teknologi walaupun masih sifatnya masih pendukung. Di kurikulum 13 sendiri justru lebih banyak lagi penggunaan teknologi. Apalagi di kurikulum 13 sendiri ada keterampilan PACE. Yang pertama ada communication, collaboration, critical thinking, sama creativity. Jadi murid dituntut harus memiliki keterampilan PACE ini. Nah, di sini tuh peran teknologi dalam kurikulum 2013 ini. Bahkan di kurikulum 2013 ini seperti yang udah jelasin dari Jakaria sendiri ada TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi TIK ini bukan lagi sebagai mata pelajaran, tapi hal yang diharuskan dalam setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu harus menggunakan TIK dalam mencari informasi dari media pembelajaran dan lain-lain. Tapi bedanya adalah kalau di kurikulum 13 ini ketika siswa mencari informasi dan mendapatkan informasi tersebut, siswa diharuskan untuk mempresentasikannya kepada teman-temannya sehingga ada poin critical thinking di situ dan communication gitu. Yang terakhir ada di kurikulum Merdeka Belajar. Di kurikulum Merdeka Belajar ini perkembangan teknologi itu sangat pesat juga gitu. Apalagi kan ada blend learning atau pembelajaran yang bercampur. Kita tahu kalau pas COVID-19 kemarin ada namanya kurikulum prototype, walaupun itu juga termasuk kurikulum Merdeka Belajar. Dan perkembangan teknologi di situ tuh tinggi sekali gitu. Teknologi menjadi ujung tombak dalam pendidikan pada masa itu. Betul. Bayangin nggak sih kalau misalkan kita nggak ngerti teknologi pada saat itu, kita mau belajar apa gitu? Pendidikannya jalan nggak? Kan nggak jalan gitu pastinya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini dipelajari hal itu gitu. Guru, siswa, bahkan orang tua juga dituntut harus mengerti teknologinya. Bahkan kayak ada perangkat-perangkat baru kayak aplikasi-aplikasi baru kayak Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain gitu. Nah, penerapan teknologi ini tuh ada nggak sih dalam teori-teori pembelajaran? Saya mengambil satu teori pembelajaran yang bernama teori konstruktivisme, yaitu yang dipopulerkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Yang artinya teori konstruktivisme itu pada artinya bersifat generatif, tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Artinya di sini adalah siswa belajar dari pengalamannya, siswa belajar dari tindakannya, siswa belajar dari apa yang ia dapat selama proses pembelajaran. Jadi guru itu sifatnya fasilitator kalau di teori konstruktivisme ini. Tapi kalau ada campur tangan teknologi di dalam teori ini, tentunya lebih baik lagi. Dalam pengalaman siswa dalam mencari informasinya, pastinya ada sumber-sumber baru gitu dari teknologi. Kayak misalkan dia nyari di web-web tertentu, jurnal atau bahkan buku dalam e-book gitu. Sehingga proses pembelajaran pun lebih luas, sudut pandang lebih luas juga, dan hasilnya juga siswa dapat mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lebih terbaru dan lebih luas lagi. Jadi intinya gini, kalau perkembangan teknologi itu bukan lagi suatu hal yang harus dipastikan gitu. Pertanyaannya adalah apakah bisa perkembangan teknologi ini, penerapan teknologi ini berdampak baik bagi kurikulum kita saat ini? Apakah bisa perkembangan teknologi ini menjadikan kurikulum Indonesia ini menjadi yang lebih maju lagi? Dan tentunya dapat melayani kebutuhan siswa dalam hal-hal yang tentunya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Seperti itu pendapat saya. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya. Silakan.
Saya ingin menanggapi ya dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Alfiansyah tadi kan mengenai teknologi ya. Jadi kan teknologi itu kan seperti yang dipaparin tadi, teknologi itu sudah banyak manfaat-manfaat positif ya, mulai dari Zoom, blended learning ya kan dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya gitu kan, ada seiring pengembangan zaman ini atau teknologi ini di dalam kurikulum itu ada gak sih kayak pembatasan kepada siswa mengenai pembelajaran ataupun penggunaan teknologi, intinya ada batasan gak sih? Soalnya kan banyak juga tuh informasi yang harusnya nggak keserap oleh anak kecil atau anak SD ataupun anak SMP yang bahkan orang tuanya itu pun nggak tahu anaknya ini mengetahui hal tersebut. Nah, itu ada batasan gak sih di dalam kurikulum itu? Gimana tuh Bapak Alfiansyah? Ini kalau menurut saya pribadi ya. Ya. Menurut saya tetap ada batasan. Instrumennya itu orang tua dan guru. Jadi dua hal ini adalah peran penting yang membatasi perkembangan teknologi untuk murid-murid. Contohnya gini deh, kalau misalkan sekarang ada tuh YouTube Kids. YouTube Kids itu kan jadi filter anak-anak agar tidak bisa melihat konten yang dalam YouTube yang luas lagi gitu. Jadi tetap ada pembatasan dalam hal teknologi dalam mencari informasi dikarenakan sekarang kan era globalisasi yang semua luas sekali gitu, nggak ada batasan. Dan tentunya pasti ada dampak negatifnya sehingga anak-anak menyerap informasi yang tidak seharusnya. Untuk itu perlu peran pihak-pihak ketiga untuk membatasi hal itu, membuat filterisasi agar informasi yang diserap oleh anak-anak itu menjadi lebih baik. Menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi di sini tuh lebih menekankan peran orang tua dan guru ya. Mungkin jadi orang tuanya itu mungkin nggak mengizinkan anaknya menginstal aplikasi seperti TikTok ataupun yang lainnya tanpa pengawasan orang tua, ataupun bisa diberikan juga YouTube Kids dan instrumen-instrumen aplikasi untuk anak yang mengembangkan kompetensi dari suatu anak. Seperti itu bukan Bapak Alfiansyah? Betul Bapak Jaga ya. Terima kasih. Oke, saya kira penjelasan dari 4 rekan saya ini sudah sangat jelas dan dapat dipahami. Jadi pada intinya atau kesimpulannya, setiap landasan itu memiliki keunikan dan core intinya sendiri gitu. Misalkan dari landasan psikologi belajar, penting bagi setiap aspek di pendidikan untuk memperhatikan hal tersebut. Misalkan di psikologi belajar itu memperhatikan lagi isi materi, sumber, metode, dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian dari landasan psikologi anak, perlu lagi memperhatikan bagaimana sikap dan sifat anak itu sendiri. Bagaimana caranya untuk menerapkan metode yang tepat kepada anak yang diam saja misalkan atau introvert. Bagaimana menerapkan metode yang tepat belajarnya kepada anak yang sering aktif gitu misalkan. Kemudian pada landasan yang ketiga sosial budaya, ditekankan lagi kepada bagaimana kurikulum tersebut mampu membaca situasi sosial yang ada serta budaya. Sebagaimana kita tahu kan bagaimana budaya yang sekarang globalisasi tanpa batasan, maka dari itu perlunya memperhatikan hal tersebut. Kemudian dari aspek keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana kurikulum tersebut mampu mengkolaborasikan perkembangan teknologi dengan berbagai aspek yang ada di dalam kurikulum itu sendiri, yang mana ketika kolaborasi dari hal tersebut bisa dimanfaatkan, maka kurikulum dapat berjalan secara maksimal. Oke, apakah ada yang ingin menjelaskan atau sudah? Sudah cukup. Oke, sekian bincang-bincang kami hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.